Selamat datang di kelompok ilmu teknik kendali sebagai bagian dari materi pengantar teknik elektro. Teknik kendali adalah bagian keilmuan teknik elektro yang mempelajari perancangan dan analisis sistem kendali. Mari kita mengenali sistem kendali sebagai rangkaian dari pengantar teknik elektro. Materi kuliah saya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, apa itu sistem kendali? Yang kedua, apa saja contoh sistem kendali? Yang ketiga, saya akan jelaskan fungsi transfer sistem kendali. Yang keempat, video contoh aplikasi sistem kendali. Sistem kendali adalah sistem yang disusun untuk mendapatkan output dengan hasil yang diharapkan dengan diberikan sebuah input. Deskripsi sistem kendali diberikan sebagai blok diagram berikut. Kita memiliki input atau stimulus dan kita memiliki respon yang diharapkan. Keluaran dari sistem kendali tersebut adalah output atau respon dan respon aktual yang diberikan oleh sistem tersebut. Contoh respon sistem kendali adalah elevator atau lift yang bergerak naik turun membawa penumpang. Misalkan kita ingin menuju lantai 4, saya gambarkan di lantai 4, dan kita berada di lantai 1. Input yang kita berikan kepada sistem pengendali elevator tersebut adalah tekanan tombol lantai 4. Tekanan tombol lantai 4. Ketika tombol lantai 4 ditekan, maka lift akan bergerak ke lantai 4. Di sini kita bisa melihat ada transient response dan steady state error sebagai dua hal untuk mengukur performa dari lift atau elevator tersebut. Yang pertama adalah respon transient, di mana respon transient ini berkaitan dengan kecepatan lift. Jika lift bergerak terlalu cepat, maka kenyamanan penumpang atau orang di dalam lift tersebut akan dikorbankan. Kalian bayangkan bahwa kalian akan tidak nyaman ketika kalian naik dari level lantai 4, elevatornya terlalu cepat. Lalu, yang kedua, jika respon transient itu terlalu lambat, maka kalian juga tidak sabar. Kalian akan berpikir kenapa kita terlalu lama dari lantai 1 ke lantai 4. Kemudian yang kedua adalah steady state error. Di mana steady state error ini berasal dari steady state response. Apakah steady state itu? Steady state adalah keadaan di mana kita dalam keadaan equilibrium, di mana tidak ada perubahan. Di steady state error ini, contohnya adalah ketika leveling atau lift tersebut tidak berada tepat di lantai 4. Misalkan lantai 4 berada di level berikut. Namun, lift kita terlalu tinggi. Maka ketika kita ingin turun, maka kita harus loncat. Jadi terdapat perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya, yaitu adalah input di lantai 4 dan aktual respon atau respon aktual yang dikeluarkan oleh sistem kepada elevator tersebut. Sistem kendali dapat berupa sistem open loop. Kalian bisa melihat sistem open loop seperti gambar berikut. Input kita berikan atau referensi di sini kepada input transducer, di mana input transducer itu mengkonversi sebuah input yang akan dapat digunakan oleh sebuah pengendali atau controller. Kemudian input dari atau keluaran dari controller tersebut akan ditambahkan oleh disturbance pertama. Disturbance ini kita bisa sebut sinyal yang akan mengubah suatu sistem. Dari penjumlahan ini yang kita sebut summing junction akan menjadi input sebuah proses atau plan. Proses atau plan di sini adalah sesuatu yang akan kita kendalikan atau sebuah sistem yang akan kita lihat respon aktualnya. Dari proses atau plan tersebut akan ditambahkan sebuah disturbance kedua, sinyal yang akan mengubah suatu sistem, dan ditambahkan kemudian keluaran menjadi output atau variabel yang akan dikontrol. Sistem yang kedua adalah sistem closed loop.
Perbedaan antara sistem closed loop dan open loop adalah ada atau tidaknya feedback atau umpan balik. Feedback berupa output transducer atau sensor yang saya lingkari seperti ini. Sensor ini menangkap sebuah sinyal dan akan dijumlahkan lagi melalui summing junction bersama input transducer atau input atau referensi yang kita inginkan. Kemudian masuk ke kendali, kemudian ditambahkan oleh disturbance pertama, kemudian masuk ke proses atau plan, atau sesuatu yang ingin kita kendalikan, dan kita tambahkan dengan disturbance kedua, sehingga kita menghasilkan suatu output atau variable yang dikontrol. Contoh sistem pengendali adalah sistem pengendali suhu yang blok diagramnya digambarkan oleh gambar berikut. Di sini kita ingin mengendalikan suhu sebuah tungku elektrik, di mana tungku elektrik ini digunakan untuk meleburkan suatu baja. Di sini kita punya termometer untuk sensor sebuah suhu dari tungku tersebut, atau di sini electric furnace. Kemudian suhu tersebut akan mengeluarkan sinyal berupa sinyal analog dan kemudian kita ubah menjadi sinyal digital melalui konverter analog to digital. Ketika kita sudah mampu memasukkan sinyal digital, kita akan manipulasi sinyal tersebut melalui pengendali di sini, di mana kita mempunyai input yang terprogram. Dari input terprogram ini, kita teruskan ke amplifier, di mana untuk penguatan. Dari penguatan tersebut, kita akan salurkan sinyal tersebut menjadi ke relay, di mana switch tersebut atau relay tersebut akan mengatur suhu atau di sini heater untuk mendinginkan atau menaikkan suhu suatu tungku elektrik tersebut. Contoh sistem pengendali yang kedua adalah sistem pengendali kapal selam tanpa awak. Kapal selam tanpa awak digunakan untuk eksplorasi bawah laut atau mencari bangkai kapal yang tenggelam. Contoh pergerakan kapal selam tanpa awak tersebut ditunjukkan oleh blok diagram pitch control system sebagai berikut, di mana pitch control system digunakan untuk mengatur naik turunnya kapal selam di bawah permukaan laut. Kita lihat terdapat blok-blok diagram, yaitu adalah aktuator, kemudian ada dinamika kendaraan, dan kemudian ada sistem umpan balik atau feedback yang digunakan untuk mengkoreksi gerakan naik turunnya kapal selam tersebut. Sistem pengendali gerakan kapal selam tanpa awak yang kedua adalah heading control system, di mana heading control system digunakan untuk mengatur kemudi dari kapal selam tersebut. Kita lihat terdapat rudder actuator yang digunakan untuk kemudi dari kapal selam untuk maju atau mundur atau belok ke kanan atau ke kiri. Contoh fungsi transfer diberikan oleh rangkaian berikut, di mana rangkaian tersebut terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor atau kita bisa sebut RLC. Kita memiliki tegangan input VT dan tegangan output di kapasitor VJT. Rangkaian tersebut berlaku loop IP seperti ini. Lalu, rangkaian tersebut ekivalen dengan blok diagram yang kita lihat di slide sebelumnya, yaitu kita memiliki tegangan input V dan tegangan output VC. S di sini adalah transformasi Laplace dari domain waktu T menuju domain S. Sehingga fungsi transfer dapat digambarkan oleh VCS dibagi VS sama dengan persamaan berikut. Di slide ini kita bisa melihat cara mengendalikan robot atau sistem mekatronik melalui internet, di mana kita dapat mengendalikan sistem tersebut melalui jarak jauh dengan memberikan input-input. Dari video ini, kalian telah mempelajari dasar keilmuan teknik kendali. Kami tunggu kalian di Teknik Elektro Universitas Indonesia. Sampai jumpa.